Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Kita lanjut pembahasan kita tentang ridha, ya, ridha. Kalau rada ditambah ain itu menyusui. Nah, ini ridha, ra, dha, alif. Kita telah bahas kemarin kalau ridha itu adalah senangnya hati dalam menerima apapun ketetapan Allah. Ada juga yang mengatakan tersenyum dengan ketetapan Allah. Nah, mungkinlah ini inspirasi Ahmad Dhani akhirnya menulis satu lagu hadapi dengan senyuman. Ya, ya itu ridha sebenarnya. Kita lanjut fadlihi, keutamaan ridha. Huwa asma maqaman wa arfa'u ratbatan minas sabri. Sesungguhnya ridha itu adalah sifat yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi daripada sabar. Jadi ridha ini paling tinggi. Iz huwa salamur ruhi alladhi yasilu bil arifi ila hubbi kulli syai'in fil wujudi yadallahu ta'ala. Adalah menyerahkan diri terhadap apapun ketetapan Allah yang sampai kepada tingkat ya ma'rifatullah. Ya, jadi sifat ridha ini yang menjadi jembatan ma'rifatullah. Ya. Contoh sifat sahabat ketika sakaratul maut. Jadi Sayyidina Bilal itu terkenal sekali. Ada satu perkataan ketika beliau hendak menghadap Allah atau dicabut nyawanya. Wa farhata gadan aqwal ahibbah Muhammadan wa sahbihi. Itulah kata-kata beliau ketika menghadapi sakaratul maut, ya. Begini ya. Saya langsung teringat. Jadi level-level wali itu, ya, level wali itu menghadapi sakaratul maut itu ada yang sampai level junub, bayangkan, Pak. Ya. Kita nggak bisa bayangkan ya, sakitnya dicabut nyawa itu, gambarannya bagaikan, ada yang mengatakan bagaikan kambing dikuliti hidup-hidup. Nah, kita kuku aja yang kecabut itu sakitnya. Sayyidina Ali mengatakan sakitnya dicabut nyawa itu bagaikan dibacok 300 bacokan pedang. Ada juga yang mengatakan duri dimasukkan ke mulut, dimasukkan ke dalam sampai ke perut, baru ditarik. Sakit, Pak. Makanya doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Sakarat ya, bukan zakarat. Kalau zakarat lain artinya itu. Bacok-bacok ya. Ya. Sakarat artinya mabuk ya, mabuk. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam sakarat. Ya, para wali ini kita melihat ya, Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ulama tafsir di Mesir. Akhir kalam beliau itu meninggal dunia, biasanya kan kita ditalkin ya. Harus Pak ditalkin itu. Karena di akhir hayat itu disitulah iblis berusaha keras bagaimana orang ini gak bisa bersyahadat. Nah,
Makanya iblis ini bersama pasukannya itu menyerupai itu. Makanya harus ditalkin orang. Ya, tapi kalau wali-wali Allah justru dia yang mentalkin. Ya. Jadi dia yang mentalkin ya, misalnya dia tahu kalau sudah mau meninggal, nah, dipanggil semua anak-anaknya ya, keluarganya. Nah, jaga sholat ya. Ya, ini. Habis itu dia talkin dirinya. La ilaha illallah ya. Ada satu teman saya, dia ibaratnya ada kakeknya yang wali ya. Jadi meninggal itu saking nikmatnya itu sakaratul maut, junub Pak. Ya, keluar maninya. Wah, ini sudah level luar biasa ya. Saking nikmatnya, padahal sakitnya itu. Saking nikmatnya itu sakaratul maut, dicabut nyawanya, dia junub. Keluar maninya. Masya Allah. Syekh Mutawalli Sya'rawi, akhir kalimat dia itu adalah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang jarang diungkap oleh publik ya. Kalau Syekh Mutawalli Sya'rawi meninggal, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini sama dengan perkataan Sayyidina Bilal, alangkah senangnya saya ya, karena semua orang itu melihat tempatnya ketika akan dicabut nyawanya. Makanya orang kafir itu nggak mau itu meronta-ronta, nggak mau mati karena diperlihatkan tempatmu neraka itu. Makanya dia teriak-teriak nggak mau lah. Nah, bagi orang beriman dia senyum aja, bahkan maunya secepatnya, karena sudah nggak sabaran ya, ingin menempati tempatnya. Karena kuburan itu adalah imma raudatun min riyadil jannah atau hufratun min hufarin nar. Jadi kuburan itu dua saja, apakah taman surga atau disambungkan dengan api neraka ya. Makanya banyak kejadian ya, kemarin itu viral, itu ada yang kebakar ya. Betul itu Pak. Sampai-sampai tanah nggak mau menerimanya ya. Kamal Atatürk ya, Turki. Tanah nggak mau menerimanya. Akhirnya dikubur di atas tanah, di semen. Terus ada seorang presiden yang datangi kayak disembah-sembah. Nggak tahu dari negara mana itu. Iya, orangnya kurus. Nggak tahu negara mana. Orang menghindari itu, dia datang kayak dikasih bendera lagi, kayak disembah-sembah. Itu kan musuh Islam itu. Kamal Atatürk ini yang menghilangkan azan di Turki. Luar biasa. Datang jauh-jauh, tamu negara kayak disembah itu Pak. Gak tahu negara mana itu. Pokoknya presidennya kurus. Negara mana itu ya? Luar biasa Pak. Orang justru nauzubillah. Dia kayak ya Allah. Itulah kalau ya, makanya perlu ya kita belajar terus ya. Jadi Sayyidina Bilal ini ketika hendak menjemput ajalnya, beliau seakan-akan berpuisi ya. Jadi orang Arab itu suka berpuisi Pak. Ya. Pantun lah ya. Alangkah senangnya besok saya akan berjumpa dengan Muhammad dan sahabatnya. Senangnya. Itu Sayyidina Utsman ya. Ketika hendak dibunuh, sebenarnya kan logikanya bisa aja Allah selamatkan. Bisa sekali Allah selamatkan dari pembunuhan. Bisa. Nah, cuma karena beliau orangnya lembut dan dikasih tawaran. Utsman, kamu mau buka bersama Rasulullah atau masih mau di dunia? Apa jawab beliau? Ya, saya buka aja bersama Rasulullah. Makanya ketika beliau dibunuh, beliau tidak melawan. Karena sudah ya melihat akan buka bersama Rasulullah ya. Kemudian ada satu hadis tentang
Rida ini. Jadi ini satu rumusan ya, satu rumusan hidup. Wa qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rida bi qada'illahi wa aghanan nas bi annahu azzamuhum sururan wa tuma'ninan. Ketahuilah sesungguhnya rida terhadap keputusan Allah adalah orang yang paling kaya. Ya. Jadi orang yang suka rida itu dialah orang yang paling kaya, karena paling besar kebahagiaannya dan ketenangan jiwanya. Wa ab'adahum anil hammi wal huzni was sakhti wad dajri. Karena mereka menjauhkan sifat-sifat kesedihan, ketidak terima ya. Jadi kita ada orang yang tidak menerima nasib. Nah, ini lawan dari rida. Izlaisal ghina bi kasratil mal. Karena kekayaan itu bukan cuma dengan banyaknya harta. Innama huwa yughnil qalbu bil iman war rida. Nah, jadi ukuran orang kaya di dalam Islam itu adalah kaya hati dulu. Ya, nomor 2 baru kaya harta. Ya. Jangan dibalik Pak ya. Jadi ukuran Islam kekayaan itu kaya hati, qanaah, merasa cukup. Nah, meskipun orang banyak hartanya tapi tidak merasa cukup, dialah sebenarnya orang miskin. Ya. Kemudian petua Rasulullah, perlu ini diperhatikan Pak. Ittaqil maharim takun a'budun nas. Jauhilah apa-apa yang diharamkan Allah, maka engkau akan menjadi manusia yang paling taat. Ya. Dilanjut hadis ini. Jadi syaratnya kita tinggalkan apa-apa yang dilarang Allah. Karena begini Pak ya, begini. Menjalankan perintah itu lebih gampang dibanding menjauhi larangan. Coba kita pikir ya. Saya ulang. Menjalankan perintah itu lebih gampang daripada meninggalkan larangan. Betul nggak ya? Betul kan? Yang berat itu meninggalkan larangan, Pak. Kalau menjalankan perintah gampang aja ya. Tapi yang meninggalkan larangan ini susah memang. Karena memang neraka dihiasi dengan bunga ya. Bunga ban. bunga ya. Ya. Kemarin ada yang bertanya, lucu ya. Kalau hati saya berbunga-bunga, riba enggak? Jadi orang Indonesia sebenarnya licik ya. Masa bunga riba dikatakan bunga? Jadi bahasa Indonesia ini memang luar biasa liciknya. Padahal bahasa lain riba tetap riba. Coba riba ya, bahasa Inggrisnya apa? Interest ya. Nah, interest itu. Bahasa Arabnya faidah, tambahan. Jadi memang arti sebetulnya. Jadi riba itu adalah tambahan dari piutang, jadi pokok piutang. Betul kan bahasanya? Bahasa Arabnya betul, zaidah. Bahasa Inggrisnya juga betul, interest. Ya. Ada kelebihan pembagian. Ya, bahasa Indonesianya bunga. Padahal racun Pak, harusnya racun. Ya, harusnya kalau kita ke bank, wahai bank, ini ada uang saya 1 miliar. Berapa racunnya per bulan? Ya, bukan berapa bunganya, ya, berapa racunnya per bulan? Ke sana ya. Warda bima qasamallahu laka takun agadan nas. Wah, ini prinsip hidup Pak ya. Jadi kalau orang jauh-jauh kadang mencari prinsip hidup, pepatah-pepatah, ya. Ini Rasulullah takut kepada Allah akan menjadi manusia yang paling taat. Kemudian ridha terhadap apa yang Allah berikan, apa yang Allah bagikan kepada kita. Ya, qasama ya. Apa yang Allah bagikan. Ini seakan-akan ini kayaknya harta ini ya.
kita ridha apa yang Allah bagikan kepada kita, maka engkaulah manusia paling kaya. Nah, kalau dipikir betul juga Pak ya. Kalau kita merasa cukup, kemudian rumusannya cukup itu syukur, pasti ditambah. La in syakartum la azidannakum. Itu rumusannya Pak. Jika kamu bersyukur, pasti ditambah. Ya, makanya Bapak bersyukur aja ya, punya istri satu. Bersyukur Pak ya. Ayo Pak, disyukuri. Iya, berarti pemahamannya sudah meningkat. Nah, cuma masalahnya beliau tidak takut sama istrinya, enggak. Cuma istrinya lebih berani dari dia. Jadi enggak ada kejadiannya. Ya, enggak usah lah ya. Istri satu aja Pak cukup. Satu aja Pak ya. Satu di sini, satu di Balikpapan, satu di Samarinda ya. Ya. Jadi kita ridha menerima keputusan Allah, maka kita akan menjadi manusia yang paling kaya. Wa ahsin ila jarika takun mu'minan, dan berbuat baiklah terhadap tetanggamu, maka itulah ciri orang yang betul-betul beriman. Wa habba linnasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman, dan cintailah manusia, sayangilah manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, maka engkau menjadi orang muslim. Muslim artinya menyerahkan diri. Wala tusirud dahka fa inna kasratad dahka tumitul qalbah. Ini penting Pak ya, penting. Kena kita ini. Jangan banyak ketawa. Ya, jangan banyak ketawa, karena sesungguhnya banyak ketawa itu mematikan hati. Bahkan ya, banyak ketawa itu memburamkan muka. Ya pernah ya, ada satu acara. Ustaz, kita maunya penceramahnya yang lucu banget, pokoknya membuat kita ketawa. Saya bilang gini aja, kalau mau lucu sekali, pelawak aja diundang. Ya, pelawak diundang, terus kita juga undang ustadz yang betul-betul bisa kita ngambil ilmu. Daripada ustadz dipaksa melawak, kasihan kan? Betul nggak? Tapi itu faktanya sekarang ya. Pokoknya kalau ustadznya suka melucu, pasti. Kadang habis acara, apa tadi yang bisa diambil hikmahnya? Enggak ada, karena ketawa melulu. Iya. Apakah Rasulullah ketawa? Beliau ketawa juga. Ya. Bahkan ada buku saya tebal itu, momen-momen di mana Rasulullah ketawa. Berbahasa Arab tapi bagus juga nanti itu. Jadi Rasulullah juga ketawa, senyum, cuma nggak terbahak-bahak ya. Bahkan candaannya Rasulullah itu benar. Contoh ya, candaan Rasulullah. Ini orang dia naiki anak unta, ya. Ini zalim ini naiki anak unta ini. Oh enggak, wahai Rasulullah, ini induknya ini besar ini untanya nih. Ya. Kan ini kan unta ada ibunya. Oh iya ya, ketawalah dia. Ya, kan betul kan? Semua unta itu pasti ada ibunya. Ya, itulah candaan Rasulullah, benar. Ya, ini naiki anak unta ini, padahal untanya besar. Ya, ibu unta ya. Ya, padahal ditanya, ini bukan, ini ibunya ini besar sudah. Enggak, kan ini ada ibunya juga. Oh iya, ya. Ya, ada neneknya juga ya. Ya. Jadi kalau kita mau melihat apa perkataan manusia, memang nggak ada yang benar kita Pak. Contoh ya, satu ketika ada orang dengan anaknya, dia naik keledai. Ya, dia naik keledai ya. Mereka naik keledai. Jadi melintasi satu desa, wilayah,
tidak ada satupun komentar yang baik terhadap dua orang ini. Komentar pertama, jadi keledai kan memang dipakai, jadi dipakai berdua sama anaknya kan. Jadi komentar pertama dia bilang, ini orang zalim sekali, keledai dinaiki sama dua orang, wah zalim ini. Oh ya, akhirnya dia bilang, kalau begitu biar saya yang turun nak, kamu aja sendiri. Ya, dilewati, bilang lagi, ini anak durhaka, masa orang tuanya jalan kaki dia naik keledai. Akhirnya diganti, kalau begitu kamu nak ya yang di bawah ya, biar saya naik. Apalagi komentarnya, ini orang tua enggak sayang anak. Masa dia aja yang naik keledai, anaknya jalan kaki. Akhirnya dia bilang, kalau begitu kita turun semuanya. Enggak usah naiki keledai ini, karena komentar orang miring semuanya. Apalagi dibilang masyarakat, ini orang-orang bodoh. Ada keledainya enggak dinaiki. Jadi enggak ada benarnya Pak kalau mau mendengar apa kata orang. Ya. Jadi kalau mau berbuat baik aja lah. Jangan usah tunggu pujian ya. Coba empat tipe manusia ini selalu ada sampai sekarang. Itulah mungkin namanya dibully dia, dibully. Enggak ada benarnya kita Pak. Contoh ya, kita berdakwah, disiarkan, dibilang ria, goblok, dibilang ria. Padahal ini siar, harus disiarkan Pak. Karena kenapa? Karena kejahatan itu sudah terang-terangan menyiarkan. Iya. Jadi kita harus imbangi. Dibilang ria, dibilang, ya. Terus kita mau ngapain? Contoh ya, kita misalnya live, bilang ria, terus enggak live. Kenapa enggak live? Kita mau nonton. Jadi apa? Benernya enggak ada. Akhirnya udah ya, datang aja ke masjid. Wah, Ustaz, saya ada. Terus ngapain? Ya, bagusnya sih disiarkan. Ya, sudah. Pokoknya enggak ada benernya Pak kita ini sekarang ini. Seperti orang yang naik keledai itu, enggak ada benernya, salah semua. Ya Allah. Kemudian wa'udah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rida sababun azimun min asbabis sa'adatil mu'min ad-dunyawiyyati wal ukhrawiyyati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sesungguhnya ridha itu adalah sebab yang utama untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Kenapa saya langsung lompat ke pembahasan ridha ya? Ya karena memang sifat ini memang kayaknya susah ya, berat Pak. Karena lebih tinggi daripada sabar ya. Sabar aja susah gitu, apalagi ridha ya. Makanya kita berusaha lah bagaimana bisa kita ridha ya. Nah, termasuk minggu kemarin kita telah bahas, kita zikirkan ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi ya. Dijadikan zikir ya. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Nanti ada yang diajarkan Rasulullah di sini. Zikir bagaimana kita bisa ridha kepada Allah. Ya. Jadi ridha itu adalah sebab utama untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana sebaliknya, an-nasakhta sababun syikai fid dunya wal akhirat. Sifat yang tidak menerima atau sebaliknya tidak ridha itu sebab kebinasaan atau kecelakaan, ketidakbahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, betul memang. Kalau orang tidak ridha, enggak ada, dia agak nyaman.
Mega di nama susah, bega di nama susah tuh. Tapi biasanya, itu tuh nari ketul madareke, ya banyak tuh Pak. Betul Pak jadi? Kalau ada orang selalu mengeluh, aduh ya susah ya, ada uang, berarti banyak itu biasanya begitu kata pedagang. Ya. Kalau ada orang mengeluh terus, berarti banyak uangnya. Faqala min sa'adati ibn adama ridahu bima qadallahu lahu wa min syakawati ibn adama taraka istiharatallahi ta'ala wa min syakawati ibn adama sahatahu bima qadallahu ta'ala lahu. Sama artinya. Jadi kebahagiaan manusia itu jika dia ridah terhadap ketetapan Allah, dan kecelakaan kebinasaan manusia itu jika dia tidak menerima keputusan Allah. Sempat kita di jalan tadi ya, kita sempat singgung ini. Jadi kelompok manusia ini memang ada dua ya, ada dua. Ada namanya Jabariyah, ada namanya Qadariyah. Jadi Jabariyah ini adalah kelompok manusia yang tidak mau berikhtiar, tidak mau berusaha ya. Apa-apa langsung, itu kan sudah takdir. Sakit nggak usah berobat, kalau mau sembuh sendiri. Wah ini nggak boleh nih. Ada juga yang terlalu mengandalkan kekuatannya. Itulah misalnya orang ateis ya. Pokoknya saya ini kaya, nggak ada campur tangan Tuhan, karena saya jago bisnis, saya rajin bekerja. Ya, jadi kita nggak boleh ya bersifat dua-duanya ini. Kita jalan tengah. Jadi kita percaya takdir, tapi tetap memaksimalkan usaha, bukan usaha padanya, tidak, memaksimalkan usaha. Tapi tetap kita percaya kepada takdir dan berdoa. Lebih tinggi lagi nih, bagaimana ini hukumnya doa ya? Biasanya kan doa terakhir Pak ya. Usahakan mulai sekarang doa di awal. Ya, doa di awal. Karena doa itu termasuk ikhtiar. Ya. Jadi bagi orang sufi, doa itu termasuk ikhtiar. Jadi biasanya kan ini doa ini kita keluarkan dari ikhtiar ya, usaha. Tidak, doa ini termasuk ikhtiar. Jadi apapun yang ingin kita lakukan, kita berdoa dulu, minta berkah. Terus kita bekerja sambil tetap berzikir ya, berdoa, bersalawat. Terakhir ditutup lagi dengan doa. Coba misalnya khutbah ya, khutbah Jumat. Kan mukadimahnya kan doa semua. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu atau innal hamdalillah ya. Ini sering perdebatan juga nih, enggak usah lah. Sama aja. Bahkan kalau kita mau melihat teks aslinya khutbah Rasulullah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Kenapa diributkan? Dan saya lihat yang diributkan di daerah sini aja Pak. Saya keliling Indonesia, yang direbutkan innal hamda kok cuma di Kalimantan Timur. Bingung saya Pak. Teks aslinya itu innal hamdalillah. Kok katanya kalau innal hamdalillah tidak sah? Dari mana dalilnya? Sebingung Pak. Coba kira-kira. Katanya kalau innal hamdalillah tidak memuji, itu sudah lebih memuji itu karena ada huruf takkidnya, inna. Sesungguhnya pujian itu hanya untuk Allah. Kita sudah memuji di situ. Tapi kalau saya enggak usah ribut lah, oke lah, saya gantilah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Enggak ada masalah. Sama itu ya.
yang sebelum qamat itu. La yaghfiru dzunuba illa rabba terabu. Itu diributkan terus. Sampai-sampai pandita sih marah-marah itu. Saya sudah kasih tahu untuk rubah. Coba. Keras kepala katanya ini. Coba kira-kira apa? La yaghfiru dzunuba illa rabba terabu. Apa aja? Rabba terabu. 90% di sini menyebut Rabbu. Yang benar Rabbah. Kaidah bahasa Arab harus Rabbah karena ada illah. Istisna namanya. Itulah yang ini karena ditafsir. Gimana ini? Saya bilang, begini Ustaz. Enggak usah kita pusing itu. Kenapa salah kaidah bahasa Arabnya? Karena beliau kan memang jurusan bahasa Arab. Saya sudah kasih tahu itu muazzin itu bilang Rabbah bukan Rabbu. Enggak bisa katanya diulang, dirubah. Saya bilang begini, Ustaz. Iya sih, kalau dalam kaidah bahasa Arab memang salah. Iya makanya harus dirubah. Tapi tidak begitu ceritanya. Karena ini bukan masalah akidah. Kalau misalnya kita sudah kasih tahu, tugas kita memberitahu, ya sudah selesai. Kalau dia tidak mau merubahnya, enggak ada masalah. Ya. Karena ini bukan masalah akidah, ya, bukan halal haram, bukan syirik, enggak ada masalah. Ya. Itu saya kasih tahu, baru dia agak diam. Tapi salah ya, terserah. Yang benar ini. Ada satu muazzin di dekat rumah itu. Benar penyebutannya itu. Yang musalah kita ya. Ada orang tua itu. Betul itu. La yaghfiru dzunuba illa rabbal alamin. Berurusan ada yang benar ya. Musalah lagi. Iya betul itu. Dalam kaidah bahasa Arab. Kita kan berbicara kaidah bahasa Arab. Asal jangan illa rabbil alamin. Itu parah itu. Ya, fil masjid. Apalagi dibela sama temannya. Ya wajar kan kalau kita membaca kitab gundul begini sekali salah, iya, betul. Tapi jangan tahu si fil masjid. Anak kecil pun tahu fil masjid, kok fil masjid. Ya. Jadi bahasa Arab itu gampang-gampang susah ya. Bagi saya begini. Selama tidak melenceng artinya, nggak ada masalah. Kenapa saya rasakan ya, ketika di Mesir itu, memang bahasa Arab di sana beda-beda. Kalau di kota lain, di pegunungan lain, di pinggir laut lain. Bahasa anak kecil lain. Contoh ya, saya kan suka anak kecil. Dia bilang, ani. Apa? Jadi ya, di Mesir itu, kalau anak kecilnya perempuan, dia bilang ani. Harusnya ana. Oh, ya begitu ya. Oh, iya. Itu enggak ada di kamus itu. Jadi rata-rata begitu. Kalau anak kecilnya perempuan, kalau saya harusnya anak, dia bilang ani. Oh, kalau kita kan ani lagunya Omay Rama, yang besarnya gunung, ya, jauh besarnya lautan akan kuseberang ya demi ani ya. Kalau kita kan ani Indonesia ya, ya begitu. Tapi kalau kesalahan yang begitu enggak ada masalah. Tapi kita harus sampaikan dulu. Nah, jadi gitu Pak ya. La yaghfiru dzunuba harus fathah karena dia objek maf'ulun bih. Illa
rabbal alamin. Tapi sudah asik illa rabbul alamin. Sudah asik banget kalau rabbul alamin. Ya sudahlah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau perlu sih ditulis aja di situ, ditempel ya. Illa rabbal alamin. Wow, besar sekali situ. Biar enggak salah. Ya Allah. Zikir. Berapa menit lagi? 5 menit. Pas banget. Zikir yang Rasulullah ajarkan agar supaya kita ridha. Walakad kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam ayu alima ashabahu wa yukrasa fi qulubihim ar-ridha billahi ta'ala rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Nah, ini biasanya ini kalau kita mengislamkan orang ya, itu kita pakaikan ya. Tolong diingat, dicatat, kita ikut sama-sama ya. Zikir atau doa agar supaya Allah berikan sifat ridha kepada kita. Di sini untuk umum, jadi saya kasih untuk pribadi ya. Jadi kalau untuk umum, nah, untuk pribadi tuh, ya. Ikut Pak. 1, 2, 3. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Lagi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Enggak usah ditambah ya, karena hadis. Wa bi Muhammadin rasulan wa nabiyyan, enggak usah ya. Kita ulang ya. Yang pas saja ya. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Jadi 3 pokok ya. Ya, lagi biar hafal betul. Yang pertama, raditu billahi rabban. Yang kedua, wabil islami dinan. Yang ketiga, wabi Muhammadin rasulan. Hafal Pak? Coba rame-rame. Ya. Raditu billahi rabban wabil islami dinan wabi Muhammadin rasulan. Ya, lagi saya enggak ikut. 1, 2, 3. Jamaah yang Yesus. Wah, mau dicatat. Baru saya mau bilang enggak mencatat ya. Harus catat. Hafal aja Pak. Ya, dicatat. Ya nanti saya catatkan. Ada, tenang, ada pulpen. Dicatat ya. Iya, ya. Biar enggak hilang. Kemudian itu kan tadi ini ridha terhadap ketetapan Allah ya. Kemudian bagaimana yang berhubungan dengan Rasulullah? Kan tidak mungkin kita ridha dengan keputusan Rasulullah kan? Karena beliau bukan Tuhan, beliau Nabi. Bagaimana nih ridha kita terhadap Rasul, bagaimana kira-kira? Minggu depan? Ya minggu depan. Bagaimana kita ridha terhadap Nabi ya? Karena kalau mau dibahas 2 menit nggak bisa. Ya, saya kira demikian. Saya ulang kembali zikirnya tadi. Raditu billahi rabban wabil islami dinan wabi Muhammadin rasulan. Ada juga yang
menambah nabiyan wa rasulan. Ya terserah mana yang lebih enak. Tapi kalau hadisnya di sini saya nggak mengurangi ya, saya nggak menambah, itu aja. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulan. Karena kalau kita sudah menyebut rasul pasti nabi. Tapi nabi belum tentu rasul. Pas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.